Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membahas beberapa materi untuk persiapan PTS. Untuk itu Bapak akan siapkan materi, simak baik-baik dan perhatikan supaya kalian bisa mengerjakan PTS-nya nanti. Yang pertama, metode ilmiah nanti akan terhubung dengan gejala alam, lalu limbah dan sampah atau polusi, ya. Yang pertama, metode ilmiah. Metode ilmiah artinya proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Artinya, di dalam metode ilmiah ini, ketika mengungkapkan sesuatu harus disertai dengan fakta dan data. Ya, jadi tidak bisa disebut ilmuwan kalau apa yang diungkapkan itu tidak dibuktikan penguatan data dan fakta. Yang kedua, tujuannya. Tujuan metode ilmiah adalah menjelaskan dan meramalkan hubungan antara fenomena, terutama hubungan sebab akibat. Jadi, metode ilmiah ini terkait dengan analisis. Analisis itu meramalkan. Apa yang diramalkan yaitu suatu kejadian-kejadian baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi yang dilandasi dengan data-data tadi. Kemudian tahapannya adalah pertama merumuskan masalah. Jadi metode ilmiah dimulai yang pertama adalah merumuskan masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah sebuah peristiwa, keadaan, kejadian yang perlu pemecahan. Yang kedua, setelah rumusan masalah diperoleh, maka perlu mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi. Data atau informasi ini adalah pendukung untuk pemecahan masalah. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara atau perkiraan. Karena disebut dugaan atau perkiraan, artinya ini adalah pendapat sementara yang kebenarannya perlu pembuktian. Maka bagian keempat adalah melakukan percobaan atau eksperimen yang gunanya untuk membuktikan hipotesis. Apakah hipotesis itu benar atau salah? Maka perlu dilakukan uji coba atau eksperimen. Dari hipotesis yang dicoba itu, maka dihasilkan data. Data yang dihasilkan diolah, benar atau salah, berhubungan atau tidak antara hipotesis dan percobaan. Itu akan dibuat sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan itu menghubungkan antara masalah, data masalah, perkiraan, percobaan. Setelah dicoba, data itu diolah, kemudian disimpulkan menjadi sebuah laporan. Apakah hipotesisnya benar, apakah hipotesisnya salah setelah dilakukan percobaan, lalu disimpulkan, dan hasil kesimpulan itu dipublikasikan atau dikomunikasikan. Selanjutnya, sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah rasa ingin tahu dari seorang peneliti terhadap berbagai peristiwa. Maka rasa ingin tahu itu dilandasi dengan sikap kritis. Apa itu sikap kritis? Sikap kritis adalah sikap yang selalu ingin bertanya, yang dirumuskan dengan 5W1H. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana. Lalu seorang peneliti juga harus mempunyai sikap terbuka, artinya sikap yang mau menerima masukan untuk perbaikan dari hasil penelitian yang dilakukan.
Yang keempat, sikap objektif. Objektif artinya sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain atau pihak luar di dalam melakukan pemecahan masalah. Jadi memandang suatu masalah dari kacamata peneliti, bukan kacamata ego pribadi, tetapi dari kacamata peneliti, sehingga bersifat netral. Lalu gejala alam. Gejala alam bisa kita bedakan, ada gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Gejala alam biotik adalah gejala alam yang berhubungan dengan makhluk hidup sehingga membuat ciri-ciri makhluk hidup atau berisi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, memerlukan makan minum, bergerak, tumbuh, berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sedangkan abiotik adalah benda-benda yang sifatnya mati, tidak pernah hidup. Ya, ingat, abiotik itu tidak pernah hidup. Maka diantaranya adalah matahari, suhu, pH, kelembapan, ketinggian tempat atau latitude, kadar garam, kecerahan air. Makhluk hidup dibedakan menjadi dua, autotrof dan heterotrof. Autotrof itu makhluk hidup yang mampu menciptakan makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Bisa fotosintesis menghasilkan makanan, maka ia disebut produsen. Sedang heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Maka dia disebut konsumen. Karena konsumen dia harus menggunakan makhluk lain. Untuk itu maka tercipta hubungan predator, pemangsa, parasit, menempel. Ini kedua-duanya adalah heterotrof. Bukan hanya itu saja, tapi muncul simbiosis yang disebut simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan lain sebagainya. Contoh komensalisme adalah ikan hiu dan remora. Sedangkan mitigasi bencana, artinya mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana. Adaptasi bencana alam ialah menyesuaikan sistem alam dan manusia terhadap bencana alam yang terjadi guna mengurangi dampak negatifnya. Sedangkan penanggulangan bencana dilakukan setelah bencana itu terjadi. Jenis-jenis mitigasi ada mitigasi struktural, bentuknya fisik, non-struktural, bentuknya adalah aturan. Jadi undang-undang, peraturan-peraturan itu non-fisik, maka disebut struktural. Sedangkan yang struktural misalnya membentuk terasering, membentuk waduk, membuat tanggul sungai, itu adalah fisik, maka struktural. Tujuan mitigasi antara lain meminimalisir risiko korban jiwa, meminimalisir kerugian ekonomi, meminimalisir kerusakan sumber daya alam untuk perencanaan pembangunan selanjutnya agar mengurangi risiko bencana, meningkatkan public awareness atau kepedulian, membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Polusi atau polutan, polusi atau pencemaran itu disebabkan masuknya benda asing ke suatu tempat yang mengakibatkan gangguan. Benda asing yang disebut adalah polutan, jadi penyebab polusi itu polutan. Di antaranya sampah. Sampah dibedakan dari sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, dan sampah anorganik, sampah yang tidak mudah terurai. Sampah beracun atau mengandung radiasi disebut B3. Limbah. Limbah ini menurut sifatnya yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan menurut jenisnya organik, anorganik, B3 yang di atas. Sedangkan menurut sumbernya industri, limbah domestik, limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah pariwisata, limbah domestik. Limbah industri biasanya berbentuk cair, domestik dari rumah tangga, bekas makanan, sisa cucian, dan lain sebagainya. Limbah pertanian, sisa pertanian, limbah pertambangan umumnya bentuk batuan, potongan logam, dan sebagainya. Limbah pariwisata adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari pariwisata. Limbah kesehatan adalah sisa medis yang dibuang. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan cermat.